welcome to my channel dan hari ini saya Dr. Yanti akan membahas mengenai sunblock. Jadi sunblock merupakan skincare yang paling wajib dimiliki oleh semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan atau usia berapapun dari tua, muda, dewasa itu wajib untuk memakai sunblock. Terutama di Indonesia dengan sifat negara tropis ya yang mendapatkan sinar matahari yang cukup tinggi setiap harinya, itu kamu wajib banget untuk memakai sunblock. Nanti akan saya jelasin bagaimana cara memilih sunblock yang benar, cara memakai sunblock yang benar, dan juga apa sunblock tersebut. Ini adalah contoh sunblock yang tersedia di pasaran. Jadi sinar matahari itu terbagi menjadi dua jenis lagi, yaitu sinar UVA dan sinar UVB. Kalau sinar UVA itu A stands for aging. Jadi sinar UVA itu sangat berpengaruh cepat dalam menimbulkan penuaan dini. Makanya untuk kalian yang jarang pakai sunblock itu akan sangat kelihatan mukanya kusam, kemudian juga timbul keriput halus, tekstur kulit tidak kenyal lagi, dan bahkan dapat mengakibatkan kanker kulit loh. Nah kalau sinar UVB, B stands for burning. Jadi kalau kamu banyak kena sinar matahari dan kamu tidak pakai sunblock, yang paling cepat kelihatan itu kulit akan menjadi gosong. Sinar UVA merupakan sinar UV yang paling berbahaya karena dapat menembus lapisan kulit terdalam dan juga mengakibatkan photoaging dan melanoma atau kanker kulit. Jadi sunblock itu sendiri juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang sifatnya physical blocker dan juga chemical blocker. Jadi chemical blocker itu akan menyerap sinar matahari yang masuk ke dalam kulit dan mengkonversikannya menjadi energi yang lebih kecil, sehingga kalau kamu pakai sunblock yang sifatnya chemical blocker masih akan ada sinar matahari yang masuk ke dalam kulit, jadi kurang direkomendasikan. Itu contohnya seperti avobenzone, kemudian oxybenzone dan sebagainya. Nah untuk physical blocker, dia menyerap sinar matahari namun kembali memantulkannya, sehingga akan sedikit sekali sinar matahari yang masuk ke dalam kulit. Contoh kandungan yang bersifat physical blocker itu seperti titanium dioxide, kemudian zinc oxide dan sebagainya. Nah saya pasti merekomendasikannya yang physical blocker. Ini adalah ilustrasi bagaimana sunblock menangkal sinar matahari yang masuk, sedangkan pada sunscreen masih ada sinar matahari yang diserap. Kalau kita membeli sunblock akan selalu ada tertulis SPF di kemasannya. SPF itu apa sih dok? SPF itu adalah Sun Protection Factor yang menandakan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk masuk ke dalam kulit kita. Nah SPF itu sendiri juga ada yang SPF 15, ada yang 30, 50, 60, 100 dan sebagainya. Nah kalau misalnya kita memakai sunblock yang SPF tinggi, apakah semakin bagus dok? Apakah semakin menahan dari gosong dan sebagainya? Nah, nanti itu kan saya jelasin di akhir tips untuk memilih sunblock yang baik. Nah sekarang saya akan menjelaskan dulu apa sih SPF 15, apa sih SPF 30. Jadi saya buat ilustrasinya gampang saja. Kalau misalnya dengan kulit kita keluar rumah tidak memakai apapun, tidak memakai sunblock dan sebagainya, itu dalam waktu 10 sampai 15 menit pasti akan langsung kelihatan merah, gosong dan sebagainya. 10 menit ya. Jadi kalau kita memakai SPF 15, berarti dia akan 15 kali lipat lebih aman daripada tidak pakai sunblock. 15 dikali 10 itu sekitar 150 menit. Akan lebih lama kita akan mendapatkan cahaya matahari masuk ke dalam kulit kita, sekitar 2,5 jam. Nah kalau kita pakai sunblock yang 30 SPF, 30 kali 100 berarti sekitar 5 jam. Kalau kita pakai yang 50 itu sekitar 8 jaman. Kalau kita pakai yang 100 itu bakal lebih lama lagi. Tapi itu tidak sepenuhnya mutlak segitu ya. Nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan juga ketahanan dari si sunblock tersebut. Nah berikut ini cara pakai sunblock yang baik dan benar. Itu seperti apa sih dok? Yang pertama, kamu harus pakai sunblock sebanyak dan sesering mungkin, dan di seluruh permukaan kulit kamu, di bagian manapun yang ada terpapar sinar matahari, seperti muka, kemudian juga leher, kemudian belakang telinga, di lengan, di kaki, dan manapun lah yang terpapar dari sinar matahari ya. Terus yang kedua, kamu harus pakai sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena semakin tipis kamu oles, ya dia kan tadi bersifat physical blocker ya, jadi dia pasti akan lebih cepat hilang gitu. Terus yang ketiga, itu kamu harus ulang lagi sekitar 2-3 jam sekali, tergantung dari kulit kamu. Kalau misalnya kamu banyak berkeringat, terus kamu banyak aktivitas, banyak ngelap sini ngelap sana,
itu pasti akan luntur sunblocknya. Jadi 2-3 jam itu diaplikasikan kembali. Nah dok, kalau misalnya saya pakai make up itu gimana sih dok untuk mengaplikasikan ulangnya? Kan repot kan. Jadi sunblock itu bentuknya bukan cuma krim, ada yang spray juga. Bisa juga kamu tambahkan dengan sunblock yang spray. Tapi hati-hati pemakaiannya. Kalau sunblock yang spray dia akan tidak rata ya, karena tidak dioles gitu kan. Jadi tidak rata, ada bagian pasti yang nggak kena. Kemudian juga yang sifatnya spray itu bisa kita terhirup atau bisa masuk ke dalam mata, masuk ke dalam hidung, itu sangat nggak bagus untuk kesehatan. Nah, sama seperti kamu yang beragama muslim ya, kamu habis sholat gitu, tadi udah ambil wudhu, udah dicuci sunblocknya, itu kamu wajib untuk memakai ulang sunblocknya, sama seperti kamu pakai tadi pagi. Nah, terus tips yang keempat, kamu harus pakai sunblock setiap hari, baik itu kamu di rumah aja ataupun kamu keluar. Kenapa? Karena sinar matahari itu yang UVA itu yang paling bahaya ya. Kenapa? Karena dia bisa masuk melalui kaca jendela rumah, bisa masuk melalui lubang-lubang udara dan sebagainya. Dia bisa masuk melalui radiasi. Jadi kalau kamu merasa rumah kamu fine-fine aja gitu, saya nggak keluar rumah kok, nggak perlu pakai, kamu salah. Kenapa? Karena radiasi matahari itu juga sama buruknya, sama seperti kamu kena langsung dari sinar matahari tersebut ya. Jadi kamu harus pakai juga walaupun di dalam rumah. Nah, tips untuk memilih sunblock. Jadi kalau misalnya kamu pilih sunblock, yang pertama kamu harus lihat sunblock itu broad spectrum. Broad spectrum itu apa dok? Jadi sunblock itu harus bisa menangkal UVA dan menangkal sinar UVB. Lihat dari mana dok? Nah tadi SPF itu murni untuk UVB. Jadi SPF itu murni untuk mencegah badan kita gosong. Sedangkan yang UVA tadi itu kalau kamu lihat di kemasan sunblock yang bagus, itu pasti akan ada tulisan SPF. Contohnya SPF 50 plus gitu. SPF 50 PA plus. Nah itu dia juga broad spectrum, berarti dia ada untuk UVB, dia ada untuk UVA. Terus kamu juga harus melihat sediaan dari sunblock tersebut. Ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya spray dan sebagainya. Seperti tadi, kalau kamu misalnya kulit kamu lebih berminyak, itu saya saranin pakai yang gel. Kalau kulit kamu kering, kamu lebih baik pakai yang krim. Nah tadi kalau kamu merasa rempong gitu ya, aduh harus ulang lagi berapa jam sekali, ya nggak apa-apa kamu beli yang spray. Tapi hati-hati pemakaiannya, karena kalau kamu salah pakai, nggak rata dan akan bisa masuk ke dalam mata dan hidung gitu ya. Nah yang terakhir, kamu harus sesuaikan SPF-nya dengan kebutuhan. Kalau kamu pergi ke pantai atau misalnya kamu keluar aktivitas outdoor seharian dan sebagainya, kamu harus milih sunblock yang minimal SPF 50 dan lebih tinggi gitu. Tapi bersihinnya harus bersih-bersih banget. Kenapa? Karena semakin tinggi SPF itu semakin komedogenic. Jadi kamu makin akan banyak banget komedo kamu muncul. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai sunblock. Dan buat kamu yang belum punya sunblock di rumah atau yang paling parah belum pernah pakai sunblock, buruan kamu ke drugstore atau ke estetik klinik atau kemana aja, kamu harus punya satu macam sunblock yang broad spectrum. Jadi kamu harus pilih yang SPF-nya cukup untuk kamu sesuai dengan aktivitasnya, juga yang ada untuk UVA-nya